Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya dari Lokal A2 Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas yang telah saya buat, yaitu problematika yang biasa dialami oleh siswa SMP maupun SMA dalam bidang karir yang berjudul tidak memiliki kemampuan merencanakan masa depan karir sesuai bakat, minat, dan kemampuan mereka. Nah, masuk ke bagian yang pertama nih, yaitu arti dan pentingnya perencanaan karir. Di sini, mengapa karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemampuan untuk terus belajar. Seseorang profesional yang berhasil dalam karirnya ialah orang yang merintisinya sejak muda. Para praktisi sumber daya alam mengatakan, orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang terjadi dengan tujuan karirnya, apa rencananya, serta tindakan yang diambil untuk menggapai karir yang akan diharapkan. Lalu masuk ke pengertian karir. Apa sih pengertian karir itu? Pengertian karir ini adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seseorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Lanjut di sini. Apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi minat dan bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas untuk kesejahteraan. Adapun di sini langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama itu mengembangkan rencana karir. Yang kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Yang ketiga itu mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Yang keempat, bandingkan dengan keterampilan dan minat yang kita miliki di bidang karir di pekerjaan yang akan kita pilih itu. Nah, yang terakhir itu yang kelima, mengembangkan tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Adapun materi yang terakhir itu ialah mengidentifikasi bakat dan karir yang kita miliki ya. Nah, yang pertama itu ada kenali diri. Di sini sebelum menentukan karir, kenalilah diri sendiri. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan, karena terkadang apa yang terbaik menurut orang tua dan orang lain tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan ataupun kita pikirkan. Saat mempersiapkan masa depan, berarti juga mampu mempersiapkan tujuan karir. Bila sejak awal memang bercita-cita profesi tertentu, kembangilah keahlian tersebut dan bakat yang sesuai kamu miliki. Lanjut yang kedua, ketahui apa yang kita inginkan. Di sini mengenai hobi dan minat juga bisa menjadi langkah untuk memaparkan karir secara tepat. Hobi menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang membuat bosan atau membangkitkan semangat. Contoh, apakah matematika sering membuat ngantuk, suka nonton film atau olahraga? Apakah acara hiburan di TV lebih menarik daripada siaran langsung sepak bola? Nah, terlepas dari apa yang menarik bagi kita, bersikaplah jujur untuk melakuinya. Buatlah daftar apa saja yang sangat kita inginkan, atau hal-hal apa saja yang membuat kamu itu mengetahui apa yang kamu inginkan. Itu juga merupakan fondasi terpenting dalam meraih pekerjaan yang kita impikan ke depannya. Masuk ke poin yang ketiga di sini adalah
harga nilai diri. Di sini jangan lupa untuk telat menghargai nilai-nilai harga diri. Tetapkan apakah terlihat dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika, kerja, kemampuan, kerja untuk kekayaan. Sedangkan yang termasuk nilai dari diri adalah itu mobil mewah, sekolah, perdamaian, atau dunia fitness. Dan kita masuk ke poin yang keempat, yaitu temukan bakat yang kita miliki. Nah, di sini hobi dan bakat sangat berkaitan erat. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja secara lebih baik. Bahkan harus terlihat hati-hati, konkret. Sementara seperti bakat musik maupun olahraga juga bisa dilihat dari kefasihan serta berkomunikasi atau efektif bekerja sama dengan orang lain. Banyak orang yang memang terlahir sebagai seseorang pemimpin, memiliki kemampuan berorganisir serta setia. Ada juga yang mampu mengembangkan semangat orang lain. Hal-hal seperti itu juga pun dinamakan bakat. Dan yang terakhir itu ada kombinasikan minat dan kegunaan. Di sini pada intinya kita harus dapat menilai secara jujur kelemahan diri kita. Setelah itu tentukan bakat-bakat yang lain sehingga tidak hanya tahu satu kelebihan semata. Mulailah kita tuh mencari cara untuk menyelaraskan minat dan bakat. Misalnya kamu suka menonton acara olahraga dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mungkin karir sebagai komentator olahraga atau penulis olahraga bisa dipertimbangkan. Intinya tuh, apapun yang kita lakukan harus bisa membangkitkan semangat untuk menjalaninya. Di samping hasil dari yang didapat mampu mendatangkan kepuasan tersendiri. Tidak perlu muluk dalam merencanakan karir atau cita-cita. Yang terpenting adalah mencoba melakukan apa yang ingin dilakukan sepenuhnya. Sekian untuk pemaparan materi saya untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.